Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Julianti Istiqozah. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan melakukan tugas teori dan praktek renang 2. Pertama-tama, posisi kedua tangan lurus di samping telinga. Posisi kaki harus lurus. Lalu, cara mendayungnya pertama itu tangan kanan dan kiri didayung secara bergantian. Lalu untuk pengambilan napas secara bersamaan dan untuk kaki dikayuh. Tangan lurus ke depan. Pendayungan itu dilakukan secara bergantian, baik kanan terlebih dahulu maupun kiri. Untuk kaki dikayuh, lalu untuk pernapasan kita bisa mengambil di posisi kanan terlebih dahulu maupun kiri terlebih dahulu. Yang pertama, angkat kedua tangan sama seperti gaya bebas tadi, yaitu diletakkan di samping telinga. Tetapi, cara pendayungannya itu berbeda dengan gaya bebas. Gaya dada pendayungannya itu dengan cara seperti ini. Seperti membuat lingkaran dan menggabungkannya kembali. Sedangkan untuk kaki, yaitu kita angkat seperti ini, lalu menendang ke samping, lalu putar ke belakang seperti ini. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air kedua belah tangan secara bergantian. Digerakkan menarik pinggang seperti gerakan mengayuh. Posisi star. Untuk posisi star gaya punggung berbeda dengan gerakan renang lainnya. Sikap awal perenang gaya punggung itu biasanya berada di dalam kolam dengan menghadap ke dinding kolam. Kedua belah tangan memegang besi pegangan. Kedua lutut di antara kedua belah lengan, sementara kedua belah telapak kaki bertumpu pada dinding kolam. Teknik meluncur. Ketika meluncur, hal pertama yang perlu dilakukan adalah kedua tangan perlu pegangan pada tepi kolam terlebih dahulu. Pastikan jarak antara tangan kiri dan kanan adalah selebar bahu. Jadi kedua tangan jangan terlalu merapat. Lipatlah kedua kaki atau boleh juga menekuknya ke atas. Tujuannya adalah supaya tumpuan kedua telapak kaki bisa berada di dinding kolam secara lebih kuat. Lutut keduanya bisa diletakkan di antara kedua tangan. Kedua tangan setelah itu melepas pegangan dari tepi kolam. Lalu, luruskan ke belakang untuk bersikap terlentang. Di waktu yang sama dengan gerakan tersebut, dorongkan kaki dari dinding kolam sekuat-sekuatnya, supaya tubuh bisa terdorong hingga ke belakang membentuk posisi terlentang. Posisi wajah untuk tetap berada di permukaan air, sementara kedua lengan harus tetap ada di samping. Untuk gerakan lengan gaya punggung itu dibagi menjadi 3 jenis fase. Fase pertama adalah fase istirahat. Gerakan ini dimulai dari tangan menuju ke permukaan air dengan ibu jari keluar terlebih dahulu. Lalu, tangan berada di atas bahu dengan posisi tegak dengan bahu, kemudian tangan diputar keluar dan masuk ke permukaan air diawali dengan jari kelingking. Proses ini harus dilakukan dalam keadaan rileks dan seirama. Dengan lengan yang bergerak, dengan menarik dan mendorong. Fase yang kedua itu adalah fase menarik.
Fase ini dimulai ketika telapak tangan masuk dalam air beberapa inci dan telapak tangan berada sejajar dengan luar bahu. Fase yang ketiga yaitu mendorong. Gerakan mendorong dari akhir tarikan tangan mendorong ke belakang sekaligus ke bawah dalam seperempat gerakan. Gerakan kaki untuk berenang gaya punggung berbeda dengan gaya bebas yang membedakannya di antaranya kedua hanya posisi badan yang mengharuskan terlentang pada gaya punggung. Lakukan latihan gerakan kaki ini dalam kondisi tubuh terlentang. Gerakan dalam kondisi pengambilan nafas. Proses pengambilan nafas pada gaya punggung adalah hal yang paling mudah. Hal ini karena wajah di atas permukaan air. Proses pengambilan napas dilakukan ketika satu lengan beristirahat dengan satunya mengayun. Koordinasi gerakan renang gaya punggung adalah rangkaian gerakan renang punggung yang terpadu dan terdiri dari gerakan meluncur kemudian dilanjutkan dengan gerakan kaki, gerakan lengan, dan juga pernapasan sehingga dapat terbentuk renang gaya punggung yang benar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Bila ada teknik gerakan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.